Hai semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas berbagai topik menarik dengan sudut pandang baru. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup kontroversial, yaitu IQ orang Indonesia. Benarkah IQ kita lebih rendah dari negara lain? Apakah ini hanya mitos atau fakta ilmiah? Yuk kita bahas secara tuntas. Pertama-tama, apa sih sebenarnya IQ itu? IQ atau merupakan singkatan dari Intelligence Quotient adalah skor yang dihasilkan dari tes standar untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang, termasuk logika, pemecahan masalah, dan kemampuan memahami informasi. Tapi penting untuk kita ingat, IQ bukan satu-satunya indikator kecerdasan manusia. Jadi meskipun IQ sering dijadikan ukuran kemampuan berpikir, kecerdasan sebenarnya jauh lebih kompleks. Seperti mungkin yang kita tahu, ramainya pemberitaan yang menyebutkan rata-rata IQ orang Indonesia adalah 78,49. Sebagian besar media yang memberitakan mengutip angka 78,49 dari situs worldpopulationreview.com. Sebagai informasi, situs ini adalah organisasi independen berorientasi pada keuntungan yang bertujuan menyajikan data populasi global dan demografi terkini. Ketika kita akan menelusuri lebih lanjut, ternyata angka 78,49 tersebut berasal dari buku The Intelligence of Nations karya Richard Lynn dan David Baker yang diterbitkan oleh Ulster Institute for Social Research pada tahun 2019. Angka tersebut dibuat berdasarkan hasil pengukuran IQ yang dilakukan di Indonesia pada 8 penelitian, yaitu Blake, Roth, Dren, dan Querido pada tahun 1980, Hadi Jaya dan kolega pada tahun 1996 dan pada tahun 1998, Heilman pada tahun 2013, De Newburg pada tahun 2011, Rinderman dan T. Nijenhuis pada tahun 2012, Sumantri pada 1989, dan Suwartono, Amiseso, dan Handoyono pada 2017. Buku The Intelligence of Nations karya Richard Lynn ini mendapat banyak kritik dari peneliti. Mereka menilai bahwa terdapat kecacatan metodologi yang digunakan dalam merumuskan IQ pada buku tersebut. Ya, kecacatan yang paling jelas terlihat adalah sampel yang dinilai tidak memadai untuk memperkirakan sebuah IQ nasional. Selain itu, sampel berasal dari penelitian yang memang mengambil sampel dengan asas kesanggupan. Pada akhirnya, jumlah sampelnya hanya sedikit. Seringkali penelitian tersebut hanya mencakup anak-anak dan individu yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam konteks Indonesia, perkiraan IQ Indonesia berasal dari 8 penelitian yang disebutkan sebelumnya. Beberapa penelitian sifatnya multi penelitian, artinya ada beberapa penelitian yang dilaporkan dalam satu penelitian. Sehingga kalau dijumlahkan, sampel yang digunakan untuk menghitung IQ orang Indonesia adalah 2.327 orang. Sebagian besar sampel adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang jumlahnya 1.453, sisanya 241 individu usia remaja di atas 10 tahun dan 633 orang dewasa berusia di atas 17 tahun. Jumlah tersebut tentu saja tidak mempresentasikan orang Indonesia secara umum. Berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020, tercatat sejumlah penduduk Indonesia kurang lebih 270 juta jiwa. Belum melihat bagaimana kritik para ilmuwan terhadap Richard Lynn, alangkah baiknya kita mengenal sedikit tentang sosok Richard Lynn ini. Richard Lynn merupakan seorang psikolog dan penulis Inggris yang dikenal karena penelitian kontroversialnya dalam bidang psikologi evolusioner dan perbedaan intelektual antar kelompok manusia. Ia lahir pada 20 Februari tahun 1930 dan menjadi terkenal karena karyanya yang mengeksplorasi hubungan antara kecerdasan, genetik, dan faktor lingkungan. Richard Lynn juga berkontribusi pada penelitian terkait perbedaan IQ antara negara-negara di dunia yang diterbitkan dalam bukunya IQ and the Wealth of Nations bersama Fatu van Hanen. Karya Lynn sering menuai kritik karena metode penelitiannya dianggap bias dan sering dituduh mendukung pandangan yang rasis dan eugenik.
Meskipun demikian, ia tetap menjadi tokoh yang berpengaruh dalam diskusi akademik terkait IQ dan kontroversi sosial yang menyertainya. Seperti yang dikatakan di awal, bahwa ada beberapa ilmuwan atau akademisi dan juga organisasi yang telah mengkritik karya Richard Lynn, terutama dalam hal metodologi, asumsi, dan kesimpulan yang diambil dari penelitiannya. Berikut adalah beberapa nama penting dan organisasi yang mengkritik Lynn. Yang pertama adalah Stephen Jay Gould. Stephen, seorang paleontolog dan penulis buku The Mismeasure of Man, adalah salah seorang pengkritik paling vokal terhadap penelitian yang menggunakan IQ untuk membenarkan hierarki sosial atau rasial. Ia mengkritik pendekatan seperti yang digunakan Lynn karena cenderung reduksionis dengan mengabaikan pengaruh lingkungan, budaya, dan sejarah. Yang kedua adalah James Flynn. James Flynn seorang psikolog terkenal untuk penelitian tentang Flynn Effect atau peningkatan IQ secara global dari waktu ke waktu, menentang gagasan Lynn bahwa perbedaan IQ antar kelompok terutama bersifat genetik. Flynn menunjukkan bahwa faktor lingkungan memiliki peran yang jauh lebih besar dalam memengaruhi IQ dibandingkan yang diakui Lynn. Selanjutnya adalah Leon Kamin, Richard Lewontin, dan Stephen Ross. Ketiga ilmuwan ini adalah bagian kelompok kritik terhadap determinisme biologis. Dalam karya mereka seperti Not in Our Genus, mereka menyerang penelitian yang mendukung gagasan bahwa kecerdasan terutama ditentukan oleh faktor genetik seperti yang sering diusulkan oleh Lynn. Selanjutnya ada Richard Nisbett, seorang psikolog sosial. Nisbett menyanggah klaim Lynn dalam bukunya Intelligence and How to Get It. Ia berargumen bahwa faktor pendidikan, nutrisi, dan lingkungan memainkan peran besar dalam menentukan IQ, bukan hanya genetika. Selanjutnya ada editorial kritik dalam jurnal ilmiah. Banyak jurnal termasuk Nature, The American Psychologist telah menerbitkan kritik terhadap karya Lynn. Mereka sering mencatat bahwa data yang digunakan Lynn tidak valid, representasi populasi tidak memadai, dan interpretasinya bias. Selanjutnya ada The Southern Poverty Law Center atau SPLC, sebuah organisasi yang memantau kelompok ekstremis termasuk Lynn sebagai pendukung pseudoscience yang digunakan untuk membenarkan rasisme dan supremasi kulit putih. Yang terakhir ada Hamilton. Beberapa ahli genetika populasi juga mempertanyakan kesimpulan Lynn dengan menyertakan bahwa hubungan antara genetik dan kecerdasan terlalu kompleks untuk disederhanakan seperti yang dilakukan Lynn. Jadi kesimpulannya, angka IQ itu hanya salah satu bagian kecil dari kecerdasan manusia. Daripada terjebak dengan peringkat atau angka, kita sebaiknya fokus pada pengembangan potensi diri, pendidikan yang merata, dan mendorong anak-anak Indonesia untuk terus berprestasi. Bagaimana pendapat kalian? Setuju nggak kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian nggak ketinggalan topik menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.